Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kelak di pada mahsyar beliau mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita. Baiklah, demi mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang ada pada sejarah peradaban Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang peradaban Islam di Spanyol atau dikenal juga sebagai Al-Andalus. Dimulai pada awal abad ke-8 setelah penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Umayyad di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Spanyol menjadi bagian dari kekhalifahan setelah ditaklukkan oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selama berabad-abad dikuasai oleh pasukan Bani Umayyah, Al-Andalus berkembang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban yang maju. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Pada puncak kejayaannya Bani Umayyah, Cordoba juga menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di dunia. Salah satu pencapaian terbesar peradaban Islam di Spanyol adalah pembangunan Alhambra di Granada. Alhambra itu apa? Alhambra itu adalah sebuah kompleks istana yang memukau dengan seni dan arsitektur yang khas. Dan pada masa itu juga sistem irigasi maju, pertanian berkembang dan perdagangan aktif juga memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi. Namun pada abad ke-15, Reconquista, serangkaian kampanye militer Kristen datang untuk merebut kembali Spanyol dari kekuasaan Islam. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1492, pasukan Katolik Spanyol datang pula di bawah Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Castile merebut Granada. Itu menjadi tanda bahwasannya kekuasaan Islam di Spanyol sudah berakhir. Akan tetapi meskipun demikian, berakhirnya kekuasaan Islam itu, warisan Al-Andalus tetap terlihat dalam bahasa, arsitektur, dan kebudayaan di Spanyol modern. Pada masa Renaissance, banyak karya ilmiah dan filosofis dari perpustakaan Cordoba diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memperkaya intelektualitas Eropa. Demikianlah materi peradaban Islam yang di Spanyol yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir dari tahun 909 hingga 1171 Masehi. Yaitu merupakan dinasti penguasa Syiah Ismaili yang berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang berproklamasi diri sebagai khalifah di Ifriqiya, kini bagian dari Tunisia, pada tahun 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Imam Khalid Al-Mu'izz Lidinillah. Salah satu prestasi signifikan mereka adalah pemindahan ibu kota dari Ifriqiya ke Mesir. Mereka juga mengukuhkan Kairo sebagai pusat politik dan budaya pada masa kejayaannya itu. Dan mereka menjadikan kota Kairo sebagai kota yang berkembang pesat dengan masjid-masjid megah dan lembaga-lembaga pendidikan yang menonjol.
Salah satu monumen terkenal yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah ini adalah Masjid Hakim di Kairo, yang mencerminkan kemegahan arsitektur dan seni Islam pada masa itu. Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah juga mendukung kegiatan intelektual dan ilmiah, membangun perpustakaan dan pusat penelitian. Jadi pada masa itu dinasti Fatimiyah ini sangat mendukung yang namanya ilmu-ilmu penelitian dan perpustakaan, pusat membaca begitu. Lanjut, pada abad ke-12, kekuatan dan stabilitas Fatimiyah mulai merosot. Serangan tentara salib, konflik internal, dan ketegangan dengan kekuatan Muslim Sunni turut berkontribusi pada kemunduran mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Pada tahun 1171, Saladin merebut kekuasaan dari tangan dinasti Fatimiyah, mengakhiri masa kekuasaan mereka dan memulai periode Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, warisan budaya dan arsitektur dinasti Fatimiyah tetap memengaruhi sejarah Mesir dan dunia Islam. Jadi demikianlah materi kedua yang bisa saya sampaikan. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang dinasti Murabbitun atau juga dikenal sebagai Al-Murafid dan dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad. Kedua dinasti ini adalah merupakan dinasti yang berpengaruh yang berkuasa di wilayah Afrika Utara selama abad pertengahan. Dinasti Murabbitun itu didirikan oleh Abdullah ibnu Yasin. Dinasti ini bermula sebagai gerakan reformasi berbasis agama di Sahara Barat. Pemimpin Murabbitun, Yusuf ibnu Tafsin, berhasil mempersatukan wilayah wilayah Maghrib dan Al-Andalus Spanyol pada pertengahan abad ke-11. Mereka terkenal dengan ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip agama dan menerapkan hukum Islam. Namun, kekuasaan mereka itu merosot setelah kekalahan di tangan suku Banu Ghaniyah dan suku Al-Muhad pada waktu itu. Jadi kekuasaan mereka itu merosot setelah terkalahkan. Siapa dinasti Muwahhidun ini atau Al-Muhad? Dinasti Muwahhidun itu didirikan oleh Ibnu Tumar. Mereka itu muncul sebagai gerakan melawan dinasti Murabbitun. Apakah entah itu mereka melawan karena berbeda pandangan atau pendapat, jelasnya mereka melawan ajaran mereka. Dan kemudian mereka itu berhasil merebut kekuasaan di Maghrib dan Al-Andalus pada abad ke-12. Dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad dikenal karena pendekatannya yang lebih otoriter dan puritan dalam menerapkan Islam. Salah satu penguasa terkenal yang ada di dinasti Muwahhidun atau Al-Muhad itu yaitu Yusuf I dari Al-Muhad. Ia memperluas kekuasaan hingga mencapai puncaknya. Namun pada pertengahan abad ke-13, dinasti Muwahhidun menghadapi perlawanan dari suku-suku lokal dan akhirnya tumbang di tangan suku Marinid. Baik, dinasti Murabbitun maupun Muwahhidun itu memainkan peran penting dalam membentuk sejarah peradaban dan perkembangan agama Islam di wilayah Maghribi dan wilayah Spanyol Islam atau Al-Andalus yang kita bahas tadi di materi yang pertama. Meskipun keduanya akhirnya runtuh, warisan budaya dan intelektual mereka tetap memengaruhi perkembangan selanjutnya di wilayah tersebut. Begitulah hebatnya Islam. Walaupun mereka walaupun mereka dikalahkan oleh suku-suku yang mana saja, tapi mereka masih meninggalkan bekas yang sangat berarti. Hingga saat ini di wilayah Maghribi dan Spanyol itu merasakan apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam pada masa kejayaan mereka. Itulah Islam. Datang membawa sesuatu yang berharga meskipun terkalahkan, tapi barang yang berharga itu tidak dibawa.
tidak dibawakan tetapi ditinggalkan dalam wilayah yang dikuasai dan yang diinginkan terjadi perubahan di sana. Baiklah, kita masuk pada materi keempat, yaitu tentang Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian konflik militer yang terjadi antara abad ke-11 dan ke-13, melibatkan pasukan Kristen Eropa yang berusaha merebut kembali Yerusalem dan wilayah suci lainnya dari kekuasaan Muslim di Timur Tengah. Perang Salib itu terdiri dari beberapa gelombang, dengan yang paling terkenal adalah Perang Salib pertama yang terjadi kalau tidak salah itu pada tahun 1096 sampai 1099, hingga peperang itu terjadi sampai Perang Salib ke-7 yang terjadi pada 1248 sampai 1254. Perang Salib pertama dipicu oleh seruan Paus Urbanus II pada Konsili Clermont. Perang Salib pertama dimulai dengan tujuan merebut kembali Yerusalem. Para tentara salib Eropa berhasil merebut kota tersebut pada tahun 1099, membentuk negara salib yang dikenal sebagai Kerajaan Yerusalem. Akibat Perang Salib, diantaranya itu mereka membuat kerajaan salib, didirikannya itu di negara-negara salib di Timur Tengah, seperti kerajaan Yerusalem, kerajaan Antioquia dan Kedipaten Edessa. Meskipun hanya sementara, akan tetapi itu menciptakan hubungan budaya dan perdagangan antara timur dan barat. Dan diantaranya juga itu akibat dari peperangan salib itu, diantaranya ada kebangkitan peradaban. Perang salib itu memberikan pengaruh besar pada perkembangan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan di Eropa. Banyak pengetahuan dan teknologi dari timur yang diimpor kembali ke Eropa pada waktu itu. Akibat dari perang salib. Di antaranya juga itu ada konflik antara agama. Meskipun ada kontak budaya, perang ini meninggalkan bekas ketegangan antara agama Kristen dan Islam. Perang salib menjadi sumber ketidaksetujuan dan permusuhan yang berlanjut dalam sejarah. Di antaranya juga itu pertukaran budaya. Nah, akibatnya dari peperangan itu, perang salib, ada pertukaran budaya. Meskipun sifatnya konflik, perang salib juga memicu pertukaran budaya antara timur dan barat pada waktu itu ya. Dan mungkin masih berkelanjutan hingga sekarang, dan pengaruhnya juga itu ada pada seni dan ilmu pengetahuan Islam memengaruhi Eropa. Sementara Eropa juga memberikan kontribusi budaya dalam bentuk baru. Jadi kayak bertukar kebudayaan di situ. Di antaranya juga itu ada pelemahan kekuasaan Byzantium. Perang salib mengakibatkan pelemahan kekaisaran Byzantium yang sebelumnya menjadi sekutu alami untuk memerangi kekuatan Muslim di Timur Tengah. Perang salib memiliki dampak yang kompleks dan beragam, menciptakan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang memengaruhi sejarah, budaya, serta hubungan antara agama di wilayah tersebut. Jadi saking hebatnya mereka itu, akan tetapi mereka ini berdamai dan mereka bertukar kebudayaan, kontribusi perdagangan. Jadi mereka berdamai pada saat mereka itu. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu dinasti Mamluk. Latar belakang berdirinya dinasti Mamluk. Daulah Mamluk Imperium yang didirikan oleh para budak berdiri di Mesir setelah Daulah Ayyubiyah runtuh. Mamluk atau Mamalik adalah bani budak belian kasta kesatria yang dimiliki oleh khalifah Islam yang berkuasa. Meskipun para Mamluk adalah belian, namun status mereka di atas budak biasa, yang mana budak biasa tidak diperkenankan membawa senjata dan juga dilarang melakukan aktivitas tertentu, di mana beberapa tempat tertentu seperti di Mesir, sejak
Sejak masa dinasti Ayyubiyah hingga masa Kesultanan Utsmaniyah, Mamluk bahkan sudah menjadi majikan sejati yang status sosialnya di atas orang merdeka. Yang kedua, sejarah Kesultanan Mamluk. Kesultanan Mamluk adalah negara independen terakhir di Mesir sebelum pendirian dinasti Muhammad Ali pada tahun 1805. Dinasti ini berdiri dari jatuhnya dinasti Ayyubiyah pada tahun 1200 hingga penaklukan Utsmaniyah di Mesir pada tahun 1517. Kasta yang menguasai kesultanan ini adalah Mamluk, yang merupakan tentara Turki, Kipchak atau Cuman dan Kirchasia yang asalnya merupakan seorang budak. Meski Mamluk diperjualbelikan, status mereka lebih tinggi dari budak biasa yang tidak diperbolehkan membawa senjata ataupun melakukan hal tertentu. Mamluk dianggap sebagai penguasa sejati yang statusnya lebih tinggi dari Muslim Mesir yang lahir bebas. Secara rinci, dinasti Mamluk yang pernah berkuasa merujuk ke dinasti Khwarazmiyah di Persia 1707 sampai 1231, dinasti Mamluk di Delhi 1206 sampai 1290, Kesultanan Mamluk di Kairo 1250 sampai 1517, dinasti Mamluk di Irak 1704 sampai 1831. Para prajurit Mamluk ini menciptakan kelas kesatria yang khusus, yang memiliki kedudukan politik yang penting dan memiliki kekuasaan yang berumur panjang, bertahan sejak abad ke-9 hingga abad ke-19 Masehi. Yang paling terkenal adalah periode Kesultanan Mamluk 1250 sampai 1517, di mana sebuah faksi Mamluk di Mesir berhasil mengambil alih kekuasaan dari penguasanya, dinasti Ayyubiyah. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai di dinasti Mamluk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang militer. Yang kedua yaitu bidang pemerintahan. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Yang keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu bidang seni dan budaya. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk. Kemunduran dan kehancurannya disebabkan oleh adanya faktor intern, yakni tidak stabilnya pemerintahan disebabkan karena penguasa ketika itu lemah. Adanya kondisi alam yang di luar dugaan mereka, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan serta wabah penyakit yang menjangkit mengakibatkan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan faktor ekstern yakni menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamalik sampai menghancurkannya, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Mamalik. Materi selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Utsmani Safawi dan Mughal. Kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal adalah tiga kekaisaran besar yang muncul di wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Kerajaan Utsmani didirikan pada tahun 1299 oleh Osman Ghazi dan berkembang menjadi kekaisaran besar yang mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman pada abad ke-16. Utsmani dikenal dengan sistem pemerintahannya yang inklusif dan keberhasilan militer besar. Safawi di bawah pimpinan Ismail I pada tahun 1501 mengukuhkan kekuasaan mereka di Persia. Mereka menganut Islam Syiah dan menciptakan kekaisaran yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Syah Abbas yang agung pada abad ke-16. Safawi terkenal dengan seni dan kebudayaan yang berkembang di bawah perlindungan pemerintahan mereka. Kekaisaran Mughal yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah kemenangan dalam pertempuran Panipat, menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Di bawah pemerintahan Akbar yang agung, Mughal mencapai puncak kejayaannya dengan pemerintahan inklusif, perkembangan seni dan sastra, serta pembangunan arsitektur megah seperti Taj Mahal. Ketiga kekaisaran ini memiliki dampak signifikan dalam sejarah dunia, membentuk budaya, agama, dan politik di wilayah mereka masing-masing. Kita masuk pada materi terakhir yaitu Islam di Indonesia. Islam memainkan peran sentral dalam sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Diperkenalkan oleh pedagang Arab pada abad ke-7. Islam kemudian menyebar dan menyatu dengan keberagaman budaya lokal. Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim dengan Islam yang dianut oleh sekitar 87% populasi. Sejak masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan pada 1945, Islam di Indonesia menjadi faktor penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, negara ini menganut prinsip negara berdasarkan Pancasila yang menghormati keberagaman agama termasuk Islam. Keberagaman aliran dan tradisi Islam di Indonesia tercermin dalam bentuk adat, seni, dan kehidupan sehari-hari.
Negara ini melibatkan umat Islam dalam berbagai kebijakan dan lembaga-lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, memainkan peran dalam memberikan panduan keagamaan. Meskipun mayoritas Muslim, Indonesia menganut pendekatan toleransi agama yang tinggi, memungkinkan keberagaman kepercayaan dan praktik keagamaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki tradisi pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam tradisional. Secara keseluruhan, Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Dengan toleransi dan pluralisme sebagai nilai-nilai yang mendasari hubungan antara agama. Itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.